Shalom, kita jumpa dalam Victorious Devotion hari ini. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kiranya kita tetap bergairah dan tetap antusias ya untuk devosi setiap hari, sehingga kita menerima makanan rohani dalam kehidupan kita ya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, saya ajak kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Kami percaya kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Mari Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami. Kau layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, dan kami semua mendengar dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-22. Kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita menjadi pelaku firman. Ya, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru bagi kita. Ini sesuatu yang sudah berulang-ulang kali kita dengar, sudah berulang-ulang kali kita baca, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya rasa bahwa kita harus terus sering-sering mendengar, kita harus terus sering-sering belajar dari firman ini, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang seperti Yakobus bilang di sini. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri itu ketika apa, Saudara? Ketika kita hanya menjadi pendengar firman, ya. Ketika kita hanya senang dengar firman, tapi tidak melakukan, itu sama dengan menipu diri sendiri. Karena itu saudara kasih Tuhan, judul renungan pada hari ini adalah pelaku firman. Saya mengajak kita semua untuk menjadi pelaku firman ya. Bukan pelaku kejahatan atau pelaku curanmor, tapi kita menjadi pelaku firman ya Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam bahasa Yunani, pelaku itu sama dengan poites ya. Poites kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya pelaku. Pelaku kalau dalam bahasa Yunani itu artinya poites, yang berarti seseorang yang aktif menghidupi firman, bukan hanya memahaminya ya. Jadi pelaku firman atau pelaku itu adalah seorang yang aktif menghidupi firman. Jadi seluruh hidupnya itu dasarnya adalah firman. Ini gak gampang ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya pun menyadari itu bukan sesuatu yang gampang. Karena kalau bicara firman itu dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian, sampai Perjanjian Baru, kitab Wahyu, itu benar-benar banyak firman. Dan boleh dikatakan sudah dikasih Tuhan, ya saya tidak berani mau mengatakan berapa persen saya sudah lakukan firman yang tertulis atau firman yang saya baca, yang saya renungkan dalam Alkitab sudah dikasih Tuhan. Tapi sampai hari ini pun saya masih mau terus belajar, mau terus taat, mau terus menjadi pribadi yang melakukan firman. Ya, memang kadang-kadang sudah dikasih Tuhan tanpa sadar seringkali gagal. Ketika ada hal yang saya langgar, saya terus diingatkan, oh iya Tuhan, saya sudah salah. Oh iya Tuhan, mampukan saya, tolong saya. Ya kadang-kadang sudah dikasih Tuhan. Kalau dulu saya belum lebih dalam lagi untuk ikut Tuhan, mengenal Tuhan, kadang-kadang saya frustasi begini, Tuhan kok saya gagal terus untuk menjadi pelaku firman. Tapi makin kesini sudah dikasih Tuhan, saya semakin belajar, saya semakin merenungkan firman, saya semakin sadar bahwa ya memang untuk menjadi pelaku firman itu bukan dengan kekuatan kita. Kita sungguh-sungguh perlu pertolongan Tuhan. Kita sungguh-sungguh perlu mengandalkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh perlu berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan ya.
sehingga benar-benar firman itu kita hidupi dalam seluruh langgam atau gerak kehidupan kita ya, sudah dikasih Tuhan. Jadi di sini sudah dikasih Tuhan, kita belajar bahwa menjadi pelaku firman itu tidak hanya cukup mendengarkan atau tahu firman ya. Karena memang saya tidak bermaksud menghakimi, tapi saya tahu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada orang-orang yang benar-benar senang dengar firman, senang dengar khotbah ya, apalagi khotbah yang menginspirasi, khotbah yang memotivasi, khotbah yang jenaka. Wah, itu benar-benar senang sudah dikasih Tuhan. Tetapi ketika itu tiba saatnya untuk dipraktekkan, gagal maning atau berlalu begitu saja Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Contohnya seperti apa? Contoh ketika kita dengar firman supaya kita mengampuni, ya sulit sekali ketika ada orang yang bersalah terhadap kita, kita ampuni. Ketika kita dengar firman supaya kita jangan lekas marah, sudah dikasih Tuhan. Ternyata ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kadang-kadang kita lupakan firman Tuhan, tanpa sadar kita cepat marah. Nah, ini konteksnya juga seperti itu. Dalam tulisan Yakobus ini sudah dikasih Tuhan. Atau di sini juga dikatakan pada ayat yang ke-21, ayat sebelumnya, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi menjadi pelaku firman itu kita harus buang segala sesuatu yang kotor, yang najis, yang Tuhan benci dari hidup kita. Kita harus buang itu, kita harus tinggalkan itu. Termasuk kejahatan-kejahatan ya. Kita mungkin bukan pelaku kejahatan kriminal seperti membunuh orang, seperti menipu orang ya sampai miliaran, atau apalagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tapi kadang-kadang dalam hidup sehari-hari ini kan ada hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi justru itu menjadi ujian bagi setiap kita. Apakah kita menjadi pelaku firman atau hanya cukup menjadi pendengar saja, atau sampai hanya menjadi pendengar saja. Jadi ya, termasuk di sini dikatakan juga bahwa ya menguasai lidah ya, tidak menjadi seorang pemfitnah, tidak jadi tukang gosip ya, tidak suka berkata-kata bohong ya, macam-macam sudah dikasih Tuhan. Hal seperti itu harus kita buang, kita harus tinggalkan. Nah, itu sudah menjadi pelaku firman. Nah, ayat firman Tuhan ini juga bilang begini pada bagian terakhir ayat 22 tadi, bahwa ketika hanya menjadi pendengar saja itu sama dengan menipu diri sendiri. Ya, kapan kita menipu diri sendiri? Ya, ketika kita hanya dengar firman tapi tidak melakukan. Nah, orang yang mendengar firman itu diibaratkan, kalau lanjut pada ayat yang ke-23, sama dengan orang yang baru saja dia lihat mukanya di cermin, dia kenali dirinya siapa, dia tahu siapa persis dirinya, model rambutnya, model kumisnya seperti saya. Iya, cermin itu kan memperlihatkan sisi wajah kita yang kita tidak bisa lihat tanpa bantuan cermin ya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah, kalau kita hanya seperti orang yang bercermin katanya, setelah itu kita tinggalkan cermin itu, kita lalu lupa lagi bahwa di muka kita ada jerawat, di muka kita ada kubis, di muka kita ada macam-macam hal yang kira-kira tidak enak dilihat. Ya, seperti itulah kira-kira orang yang hanya jadi pendengar tapi tidak melakukan firman. Artinya apa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Bahwa ketika kita menjadi pelaku firman, ya kita benar-benar menjadi orang-orang yang jujur dengan diri kita sendiri gitu ya. Jujur dengan apa yang kita terima dari Tuhan, itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan ya saya percaya bahwa kalau kita jadi pelaku firman, yang pasti kita juga jadi berkat bagi orang lain, berkat bagi sesama kita ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, biarlah setiap kita sungguh-sungguh dalam hidup ini terus belajar, terus taat untuk menjadi pelaku firman ya. Kita harus perlu tuntunan Roh Kudus memang, karena dengan kekuatan sendiri kita nggak akan sanggup. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Kalau Tuhan bilang
hendaklah kamu jadi pelaku firman. Tidak ada pilihan, itu adalah keharusan bagi kita ya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita terus dimampukan menjadi pelaku firman. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Kami sungguh memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, terus mampukan kami untuk hidup taat, tekun dalam menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.